Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Pada video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang sistem saraf pusat. Nama saya Laura Ramadhani, dengan NIM SF2306 Saya Sudrani, SF2304. Nama saya Rini Putri dengan NIM SF2306 Nama saya Munga Helen dengan NIM SF230652. Nama saya Dia Sabila dengan NIM Struktur dan fungsi neuron. Neuron sering juga disebut dengan sel saraf, yaitu unit dasar penyusun sistem saraf yang bertugas untuk mengirimkan informasi dalam bentuk sinyal listrik dan kimia antar bagian tubuh. Neuron memiliki struktur dan fungsi yang kompleks. Fungsi utama neuron mengomunikasikan input saraf atau sinyal listrik dari satu bagian tubuh ke bagian lain. Proses ini terjadi melalui beberapa tahap. Yang pertama itu dendrit menerima rangsangan dari lingkungan atau neuron lain dalam bentuk neurotransmitter. Yang kedua, jika rangsangan cukup kuat, impuls saraf atau potensial aksi dihasilkan di badan sel. Yang ketiga, impuls saraf berjalan sepanjang akson menuju terminal akson. Yang keempat, di terminal akson, neurotransmitter dilepaskan di celah sinapsis. Yang kelima, neurotransmitter diikat oleh reseptor pada sel target memicu respons seperti kontraksi otot atau sekresi hormon. Bagian-bagian neuron. Ada 7 bagian utama neuron. Yang pertama, badan sel atau soma. Bagian utama neuron yang mengandung inti sel, organel sel, dan sitoplasma. Disinilah informasi diproses dan impuls saraf diinisiasi. Yang kedua, dendrit. Serabut saraf pendek dan bercabang yang menerima sinyal dari neuron lain. Dendrit membawa sinyal ini ke badan sel. Yang ketiga, akson. Serabut saraf panjang dan tunggal yang membawa sinyal dari badan sel ke neuron lain atau ke jaringan lain. Akson dapat dilapisi oleh mielin, zat putih yang membantu mempercepat transmisi sinyal. Yang keempat, terminal akson. Ujung akson yang mengandung sinapsis, tempat neuron berkomunikasi satu sama lain. Terminal akson melepaskan neurotransmitter, zat kimia yang membawa sinyal ke neuron lain. Yang kelima, nodus Ranvier. Celah kecil di sepanjang mielin yang memungkinkan potensial aksi melompat, meningkatkan kecepatan transmisi sinyal. Yang keenam, selubung mielin. Lapisan lipid yang membungkus akson dibentuk oleh sel-sel SCH1 atau pada saraf tepi atau oligodendrosit pada sistem saraf pusat, meningkatkan kecepatan konduksi potensial aksi sepanjang akson. Yang ketujuh, sinapsis, tempat komunikasi antar neuron, terdiri dari terminal presinaptik atau dari neuron presinaptik, celah sinaptik, dan terminal pasca sinaptik atau dari neuron pasca sinaptik. Jenis-jenis neuron diklasifikasikan menjadi 3 kelompok utama berdasarkan fungsinya dalam sistem saraf. 1. Neuron sensorik atau aferen. Neuron sensorik membawa informasi dari reseptor sensorik ke sistem saraf pusat. Yang pertama, reseptor sensorik dapat ditemukan di kulit, indera perasa, telinga, mata, hidung, dan organ internal lainnya. Neuron sensorik mentransmisikan informasi ini ke sistem saraf dalam bentuk potensial aksi. Di sistem saraf pusat, informasi ini diproses dalam diinterpretasikan untuk menghasilkan sensasi dan persepsi. 2. Neuron motorik atau eferen. Neuron motorik membawa sinyal dari sistem saraf pusat ke efektor seperti otot dan kelenjar. Ada 2 jenis neuron motorik. Yang pertama, neuron motorik somatik, yaitu mengontrol gerakan otot rangka. Neuron motorik otonom, yaitu mengontrol otot polos dan kelenjar dan tidak berada di bawah kendali sadar. Neuron motorik mentransmisikan sinyal ini ke efektor dalam bentuk potensial aksi. Sinyal ini menyebabkan efektor berkontraksi atau mengeluarkan zat seperti hormon atau neurotransmitter. Yang ketiga, neuron
informasi dalam jaringan saraf. Jenis-jenis neuron lainnya yaitu selain 3 jenis utama, di atas ada beberapa jenis neuron lain yang diklasifikasikan berdasarkan struktur neurotransmitter atau klasi mereka. Yang pertama, neuron unipolar memiliki satu proses dendrit atau akson. Yang kedua, neuron bipolar memiliki 2 proses, satu dendrit dan satu akson. Neuron multipolar memiliki banyak proses atau beberapa dendrit dan satu akson. Neuron polinergik melepaskan neurotransmitter acetylcholine. Neuron dopaminergik melepaskan neurotransmitter dopamin. Neuron serotogenik melepaskan neurotransmitter serotonin. Neuron glutamatrik melepaskan neurotransmitter glutamat. Neuron GPA melepaskan neurotransmitter. Sistem saraf pusat otak. Sistem saraf pusat atau SSP adalah bagian dari sistem saraf yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak adalah organ yang paling kompleks dalam tubuh manusia dan bertanggung jawab atas berbagai fungsi, termasuk yang pertama yaitu memproseskan informasi sensorik. Otak menerima informasi dari indera seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa, dan bau, dan memprosesnya untuk menciptakan persepsi dunia di sekitar kita. Yang kedua yaitu pengendalian gerakan. Otak mengontrol gerakan otot secara sadar dan tidak sadar, memungkinkan kita untuk berjalan, berbicara, dan melakukan tindakan lainnya. Yang ketiga yaitu fungsi kognitif. Otak bertanggung jawab untuk fungsi kognitif seperti pemikirannya, pembelajarannya, memori, dan pemecahan masalah. Yang keempat yaitu emosi. Otak memproses dan mengatur emosi kita seperti kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, dan ketakutan. Yang kelima yaitu fungsi autonom. Otak mengontrol fungsi autonom seperti detak jantung, pernapasan, dan pencernaan. Struktur otak dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu otak besar, batang otak, otak kecil. Bagian-bagian otak besar dibagi menjadi beberapa lobus, masing-masing dengan fungsi spesifik. Yang pertama yaitu lobus frontal, terlibat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan kepribadian. Yang kedua yaitu lobus parietal, memproses informasi sensorik seperti sentuhan, tekanan, dan nyeri. Yang ketiga yaitu lobus temporal, memproses informasi pendengaran dan bahasa, dan terlibat dalam memori dan emosi. Yang keempat yaitu lobus occipital, memproses informasi visual. Sumsum tulang belakang adalah bagian dari sistem saraf pusat atau SSP yang terhubung dengan otak dan terdiri dari 31 pasang saraf tulang belakang. Saraf ini membawa informasi sensorik dari tubuh ke otak dan sinyal motorik dari otak ke otot. Sumsum tulang belakang terletak di dalam rongga tulang belakang yang dilindungi oleh tulang belakang. Fungsi utama sumsum tulang belakang yang pertama, menghantarkan informasi sensorik dan motorik. Yang kedua, refleks. Yang ketiga, lokomosi. Struktur sumsum tulang belakang, materi abu-abu, saraf tulang belakang, bagian-bagian sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan lokasi dan fungsinya. Yang pertama, leher atau servikal, mengontrol gerakan kepala, leher, dan lengan. Kemudian yang kedua, dada atau toraks, mengontrol gerakan batang tubuh dan organ dalam. Kemudian yang ketiga, pinggang atau lumbal, mengontrol gerakan kaki dan organ panggul. Kemudian yang keempat, sakral, mengontrol fungsi kandung kemih dan usus. Kemudian yang kelima, ekor atau koksigeal, bagian kecil di jung sumsum. Tulang belakang yang tidak memiliki fungsi utama. Gangguan sumsum tulang belakang. Yang pertama, kerusakan pada sumsum tulang belakang dapat menyebabkan berbagai masalah neurologis, termasuk yang pertama, kelumpuhan, kehilangan kemampuan untuk menggerakkan otot di bagian tubuh yang terkena. Kemudian yang kedua, mati rasa.
kehilangan sensasi di bagian tubuh yang terkena. Kemudian yang ketiga, nyeri kronis di bagian tubuh yang terkena. Kemudian yang keempat, spastisitas, otot menjadi kaku dan sulit dikendalikan. Kemudian yang kelima, disfungsi kandung kemih dan usus, kesulitan mengontrol buang air kecil dan buang air besar. Sistem saraf tepi adalah bagian dari sistem saraf yang terdiri dari saraf yang terhubung dengan sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi membawa informasi sensorik dari tubuh ke otak dan sinyal motorik dari otak ke otot, kelenjar, dan organ lainnya. Struktur sistem saraf tepi terdiri dari dua jenis saraf, yaitu saraf sensorik membawa informasi sensorik dari reseptor sensorik di kulit, otot, organ dalam, dan indera ke SSP. Saraf motorik membawa sinyal motorik dari SSP ke otot, kelenjar, dan organ lainnya untuk mengontrol gerakan, sekresi, dan fungsi lainnya. Saraf sensorik dan motorik selanjutnya dibagi menjadi dua kategori berdasarkan strukturnya, yaitu satu, saraf mielin, saraf yang dilapisi oleh selubung mielin, saraf lemak yang membantu mempercepat transmisi sinyal saraf. Yang kedua, saraf tidak bermielin, saraf yang tidak memiliki selubung mielin sehingga transmisi sinyal saraf lebih lambat. Fungsi sistem saraf tepi. Fungsi utama sistem saraf tepi adalah satu, membawa informasi sensorik dari tubuh ke otak. Yang kedua, membawa sinyal motorik dari otak ke tubuh. Yang ketiga, menjaga homeostasis. Bagian-bagian sistem saraf tepi dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu sistem saraf somatik terdiri dari saraf sensorik dari motorik yang membawa informasi tentang lingkungan eksternal dan mengontrol gerakan otot rangka. Yang kedua, sistem saraf otonom terdiri dari saraf sensorik dan motorik yang mengontrol fungsi organ internal dan kelenjar dan tidak berada di bawah kendali sadar. Gangguan sistem saraf tepi. Kerusakan pada sistem saraf tepi dapat menyebabkan berbagai masalah neurologis, termasuk satu, neuropati, gangguan fungsi saraf yang dapat menyebabkan kelemahan, mati rasa, kesemutan, dan nyeri. Yang kedua, neuralgia, nyeri saraf yang parah dan membakar. Tiga, kelumpuhan, kehilangan kemampuan untuk menggerakkan otot di bagian tubuh yang terkena. Empat, disfungsi otonom, kesulitan mengontrol fungsi organ internal seperti detak jantung, tekanan darah, dan pencernaan. Sistem saraf somatik atau SNS yaitu bagian dari sistem saraf tepi yang membawa informasi sensorik dari lingkungan eksternal ke otak dan sinyal motorik dari otak ke otot rangka untuk mengontrol gerakan sadar. SNS terdiri dari dua jenis, yaitu saraf sensorik somatik dan saraf motorik somatik, di mana saraf sensorik somatik yaitu membawa informasi sensorik dari reseptor sensorik di kulit, otot, dan sendi dan sumsum tulang belakang dan otak. Sedangkan saraf motorik somatik membawa sinyal dari otak ke otot rangka untuk mengontrol gerakan sadar. Adapun fungsi sistem saraf somatik yaitu memperoleh informasi sensorik dan mengontrol gerakan sadar. Adapun bagian sistem saraf somatik atau SNS dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu saraf kranial, saraf spinal, ganglia sensorik, dan ganglia motorik. Gangguan atau kerusakan sistem saraf somatik menyebabkan berbagai masalah neurologis termasuk kelumpuhan, mati rasa, nyeri, spastisitas, dan atakia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rodokijana dengan NIM SS230604. Hari ini saya akan menjelaskan tentang anatomi. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi bagian makhluk hidup. Istilah anatomi digunakan untuk ilmu tentang struktur tubuh manusia dan hewan, sedangkan struktur tumbuhan dipelajari dalam anatomi tumbuhan. Tujuan mempelajari anatomi yaitu mempelajari atau membantu kita memahami bagaimana tubuh makhluk hidup tersusun, bagaimana bagian-bagian tubuh tersebut bekerja, sama bagian fungsi-fungsi vital tubuh terlaksana, penyebab dan mekanisme penyakit, cara mendiagnosis dan mengobati penyakit,
tingkat anatomi dapat dipelajari pada berbagai tingkat, yaitu anatomi makro mempelajari struktur tubuh yang dapat dilihat dengan mata telanjang seperti tulang, otot, dan organ. Anatomi mikro mempelajari struktur tubuh yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop seperti sel dan jaringan. Anatomi perkembangan mempelajari bagaimana struktur tubuh berkembang dari embrio hingga dewasa. Anatomi perbandingan mempelajari persamaan dan perbedaan struktur tubuh antara berbagai spesies makhluk hidup. Manfaat mempelajari anatomi yaitu bermanfaat bagi profesi seperti dokter dan perawat untuk mendiagnosis dan mengobati penyakit, fisioterapis dan terapi okupasi, untuk membantu pasien dengan gangguan gerak, atlet dan pelatih untuk memahami cara kerja tubuh dan meningkatkan performa, seniman dan pemahat untuk menggambarkan tubuh manusia dan hewan dengan akurat, biologi dan peneliti untuk memahami evaluasi dan keragaman hayati. Sekian video penjelasan materi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.